Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Masih jalan ya? Sama seperti Anda sendiri. Siapa? Yang lain Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat datang, Pak. Rianto MA MSC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dewan Komisaris dan Bapak Dewan Direksi yang hadir pada kesempatan ini, dan juga para pejabat Provinsi DKI Jakarta yang telah hadir meluangkan waktu untuk bersama-sama untuk memberikan semangat pada BUMD kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Bapak Gubernur yang saya hormati, pada hari ini saya laporkan bahwa acara ini akan kami laksanakan secara rutin, mungkin 3 bulan sekali Pak, untuk mengkonsolidasi hal-hal yang kaitannya dengan perkembangan BUMD, permasalahan BUMD, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis oleh BPBUMD. Pada hari ini, kesempatan ini ada 20 BUMD Pak yang kami kumpulkan, dan kemarin sebelum acara ini dimulai, seminggu yang lalu kita sudah mulai diskusi apa saja sebetulnya yang bisa dikerjasamakan dan bisa mengembangkan masing-masing BUMD supaya BUMD kita itu bisa tahan, ya, bisa stabil dan bisa berkembang untuk yang lebih lanjut, sehingga pada masa yang akan datang tidak ada lagi BUMD yang dalam tanda petik merugi, ya. Untuk ke depan kita akan bangkit bersama-sama, dan mungkin dengan arahan Bapak Gubernur nanti kita bisa memberi semangat baru bagaimana BUMD ke depan, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita laksanakan dengan baik untuk masa yang akan datang. Bapak Gubernur yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu laporkan bahwa hasil daripada kerjasama ini akan kami monitor Pak setiap bulan, mungkin baik melalui tadi yang Pak Kuntoro sampaikan, baik melalui elektronik maupun kita turun langsung ke lapangan, supaya bahwa hasil yang kita diskusikan, kita bahas tidak sia-sia. Nah, setiap 3 bulan akan kami evaluasi, dan ini merupakan KPI dari masing-masing direksi dan masing-masing komisaris, sehingga dengan hasil ini kita bisa melihat ini direksi kinerjanya seperti apa, dan mudah-mudahan dengan dasar ini kita bisa lebih memberikan suntikan semangat kepada Pak Direksi dan Komisaris supaya kita sama-sama melakukan hal-hal yang menuju satu titik, sehingga akhirnya kita bisa DKI Jakarta dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Saya kira itu laporan saya Pak Gubernur, mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Acara selanjutnya penyampaian implementasi sinergi BUMD oleh Direktur Utama PD PAL Jaya Bapak Subekti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak-Bapak dan Ibu Direksi dan Komisaris BUMD DKI yang kami hormati, izinkan kami mempresentasikan salah satu contoh sinergi BUMD di DKI. Pertama, perkenalkan kami PD PAL, Pak. Tadi ada yang menyampaikan bahwa belum kenal PD PAL karena dikira perusahaan kapal yang di Surabaya, Pak. Jadi kami ini mudahnya adalah tukang sedot tinja, Pak. Jadi mungkin itu. Jadi mungkin nanti kami akan datang ke kantor masing-masing. Pertama ada 3 warna, Pak. Di sana yang biru gelap ini sudah kontrak, Pak. Jadi kami sudah menjalin kontrak kerjasama dengan KPN, GM dan Bank DKI. Kemudian yang warna agak kuning itu dengan Pamjaya dan Ancol, Pak Paul yang kami hormati, kami nanti mohon menghadap. Ini kami baru MOU, dan yang biru muda ini baru kami jajaki dan dalam tahap pembicaraan kerjasama. Apa yang kami kerjasamakan ada 3 hal, Pak. Pertama adalah sedot tinja. Yang kedua adalah kami akan sebagai operator dari instalasi limbah Bapak-Bapak Ibu sekalian, khususnya di BUMD. Nah, yang ketiga, ini kami juga bisa menginvestasikan instalasi limbah. Sebagai contoh di Ancol kami kerjasama dengan Pak Paul. Ini nanti kami akan investasi di sana. Kami akan mengolah limbah di sana dan kami juga akan menghasilkan air bersih, Pak. Tentu tadi Pak Paul menyampaikan bahwa ada 14.000 meter kubik per hari dan nanti kami akan mensuplai kira-kira 30% dari kebutuhan Bapak dari mengolah limbah. Nah, tentu akan berdampak kepada PD Pamjaya, suplai ke Ancolnya akan berkurang dan Pamjaya punya kesempatan untuk mengalirkan air ke tempat yang lain. Jadi investasinya kira-kira 90 miliar dengan Ancol. Dan total, Pak, total yang kami sinergikan ini kira-kira kita bisa melayani 17 juta meter persegi, Pak. Jadi PD PAL sampai berdiri sampai sekarang baru 7,2 juta meter persegi, dan kalau BUMD ini kami sinergikan kami bisa melayani tambahan jadi 17 juta meter persegi. Dan nilai sinergi yang baru kami petakan masih nilainya kecil, 27 miliar, dan investasinya kira-kira 180 miliar. Ini tentu yang lain belum kita gali, Pak. Dan ini tentu kita harus gali terus, dan perlu kami sampaikan Bapak-Bapak sekalian bahwa kondisi Jakarta ini sangat memprihatinkan khususnya dalam konteks limbah, Pak. Tanah di Jakarta 50% lebih tercemar. Dan kalau Bapak-Bapak septic tanknya tidak sedot 3 tahun sekali, berarti Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu sekalian termasuk mencemari air tanah yang di Jakarta. Karena septic tank itu minimal harus 3 tahun sekali kita sedot. Jadi, dan sebagian besar di Jakarta bukan septic tank, Pak Gubernur, jadi cupluk, Pak. Jadi langsung di bawahnya meresap ke bawah dan sebagainya. Itulah kebutuhan untuk sedotinya sangat kecil sekali, baru 8%. Dari kami melakukan survei 8.000 responden, hanya 8% yang siap untuk disedot, yang bersedia untuk disedot. Jadi dengan demikian maka kami berterima kasih pada BUMD yang nanti bisa berkontribusi untuk menyelesaikan salah satu lingkungan di DKI. Tentu tugas kami adalah membersihkan limbah di DKI, khususnya limbah cair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Komisaris Direksi dari BUMD, Pak Yuri, dan teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang
mau koreksi sedikit. Namanya Food Station Cipinang Jaya, jadi sering terbalik. Food Station Cipinang Jaya ini ada di Jatinegara. Jadi mungkin Pak Kuntoro atau teman-teman ada yang belum mengerti mengenai Food Station. Food Station sendiri usianya sudah 44 tahun, ya, sudah 44 tahun. Kita bergerak untuk stabilisasi harga dan stok beras di DKI. Tapi belakangan Pak Gubernur menugaskan kita lebih lagi. Jadi kemarin sudah ada gula, sudah ada minyak, kemudian tepung, ya. Kemudian berkaitan dengan yang disampaikan Pak Kuntoro tadi, itu inspiratif sekali. Kemudian mungkin di sini sinergi dengan BUMD, tapi sebenarnya Pak, kita semua bersinergi dengan BUMN juga, dengan Pemprov juga. Ya. Di BUMD Pangan tersendiri itu kita kemarin sudah memulai sinergi, artinya dengan teman-teman Dharma Jaya, dengan Pasar Jaya. Dalam 5 tahun terakhir, kalau BI mencatat ini yang terbaik. Jadi ternyata bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi di hulu ada Food Station Cipinang untuk barang-barang yang shelf life-nya panjang, groceries. Ada Dharma Jaya untuk daging dan ayam. Jadi kemarin kita sudah jual daging, ayam, telur, minyak, kebutuhan pokok sudah kita mulai. Serentak di 20 Pasar Jaya, itu ada Pak Arif Nasrudi, terima kasih Pak. Kita sampai H-1 masih terus kita jalankan sampai tanggal 17 kemarin. Kemudian untuk pangan sendiri, memang kita sangat tergantung. Report dari World Bank ke depan, kita akan krisis pangan sebenarnya di dunia. Jadi Thailand juga sudah menurun, ya. Produksi-produksi di Vietnam, semua pangan akan krisis. Jadi kenapa tidak hanya yang diperlukan sebenarnya kedaulatan pangan, makanya produksi, Pak Menteri Pertanian juga sudah menggaungkan memang produksi. Produksi kalau Pak Presiden kaitannya sama persiapan waduk dan segala macam. Jadi ini sudah dijalankan juga. Kemudian yang perlu saya laporkan ke Bapak, kemarin Bapak Pak Gubernur sudah meresmikan R2R mesin. Kita sudah punya kapasitas 5 ton per jam untuk produksi beras. Itu ada di tengah kota. Jadi satu-satunya mesin R2R yang ada di tengah kota kita sudah ada saat ini. Ke depan bisa memperbaiki beras yang ada di DKI Jakarta khususnya. Even Bulog belum punya. Jadi Pak Gubernur kita laporkan Bulog juga belum punya. Jadi mereka punya anggaran sekitar 1,2 triliun untuk mempersiapkan ready to rice. Tapi komplit dengan dryer, ya, di beberapa lokasi di sentra produksi. Kemudian terima kasih juga buat Bank DKI, kita sudah mulai semua loan kita alihkan, bank loan karena kita belum dapat PMD. Kita alihkan semua ke Bank DKI. Bank DKI siap Pak setiap saat. Jadi kita minta 3 miliar, 10 miliar siap. Jadi itu sudah dijalankan juga. Terima kasih. Jadi barang yang ada di Pasar Jaya itu Pak, Pasar Jaya ER ya Pak dengan kita. Jadi ada tagihan sekian banyak segala, itu supportnya dari teman-teman Bank DKI. Kemudian sinergi yang lainnya, karena kita tidak punya sawah Pak, jadi suka nggak suka memang masih tergantung dengan Bulog. Dengan Bulog berarti kemarin Pak Gubernur terima kasih supportnya sudah kita ajukan lagi 32.000 ton. Permasalahannya Bulog punya atau enggak? Kalau Bulog punya, Jakarta aman Pak. Jadi bulan Februari lalu kita udah Pak Gub juga ada di situ, kita MOU 200.000 ton untuk Jakarta. Seharusnya Jakarta sangat aman karena kita tidak
investasi dalam bentuk beras, uang juga nggak tertahan. Jadi kita terima kasih sama teman Bulog, ada 200.000 ton yang itu untuk sepanjang tahun konsumsi DKI. Jadi Cipinang ini secara umum ada 3.000 sehari, in out itu 3.000 ton. Jadi kurang lebih 30 miliar in, 30 miliar out. Artinya perputaran beras yang di Cipinang itu sangat luar biasa. Setelah kita hitung Pak, ternyata kita hanya perlu 20% Pak dari itu untuk menstabilisasi harga. Kenapa harga bisa sangat baik di Jakarta? Kita punya stok 20%-nya aja udah cukup. Dan saat ini Food Station juga punya. Artinya sudah punya sekitar 2.500-3.000 ton yang siap. Jadi kalau ada disaster atau ada operasi pasar, kemudian ada daerah tertentu yang minta, sekarang hampir semua kelurahan minta, kemudian sekolah minta, kita kasih gitu Pak. Jadi untuk beras selesai, untuk gula sudah ditunjuk Pak. Menteri BUMN sudah menunjuk PTPN 10 untuk mengimpor sekitar 300.000 ton. Kemudian ada PPI yang dulu diminta impor sekarang tidak. Karena itu sekarang kita bekerja sama dengan teman-teman BUMN. Yang harus dilakukan sama kita hanya merubah packaging dari 50 kilo menjadi 1 kilo yang bisa diserap oleh pasar, termasuk modern channel dan web market. Jadi kita semua sudah lakukan dalam 9 bulan terakhir Pak. Yang kaitannya dengan teknologi, tadi sudah diskusi dengan Pak Widodo juga. Pak Gub maunya semua cashless, itu udah inline sama di sini. Itu ada transparansi di situ. Nanti ada e-voucher untuk Raskin sudah ada, itu draftnya sudah ada, instruksinya juga. Kedepan akan ada e-voucher untuk beras Rastra juga akan dijalankan di beberapa provinsi, kemungkinan besar DKI juga Pak Gub. Untuk yang sifatnya teknologi tadi, ke depan mungkin kita nggak perlu pasar Pak, nggak perlu fisik pasar, karena semuanya akan e-commerce. Yang diperlukan itu nanti kemungkinan warehouse. Jadi sekarang itu sudah terjadi, kalau boleh sebut nama, ada Indomaret Klik, ada Sukamart, ya semuanya memang dari handphone aja Pak. Hari ini kita order, ada yang layanannya bisa sore datang, ada yang besok, ada 1 hari. One day service juga sudah banyak. Jadi ke depan fisik pasar kemungkinan juga akan tidak ada lagi, karena semuanya sudah ada di gadget. Nah, yang kaitannya seperti itu Pak, kita juga sudah coba, Pak Gub instruksinya udah jelas banget. Coba Bukalapak, ternyata benar Pak, di Bukalapak kita masukkan. Jadi mungkin satu-satunya pasar beras yang buka di Bukalapak ya mungkin kita gitu ya. Dan itu bisa. Hanya cost yang tertinggi adalah di delivery cost. Nah, itu juga kita sedang pikirkan. Jadi secara umum Pak, ke depan memang tidak bisa menampilkan teknologi. Demikian yang bisa saya update ke Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pengarahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang terhormat Pak Kuntoro, sing beliau dulu bukan sebagai komisaris utama. Saya kenal beliau itu dari masih kuliah. Saya masih ingat yang beliau ngomongin ini bukan cuma sekedar ngomong ini. Waktu beliau jadi dirut PT Timah, itu kami bisa ketemu lift dirut. Dulu nggak boleh. Jadi lift itu adalah lift khusus direksi di gedung PT Timah, gedung energi. Jadi yang lain
Nah, saya belajar kerja pertama kali lagi ya di PT Timah ketika beliau yang jadi dirut. 6 bulan gak gajian itu semua. Prosesnya utang lama. Yang terhadap Pak Yuri dan jajarannya tentu seluruh presiden komisaris, pengawas, direksi, BUMD, PD yang hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sempat ketemu juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami tentu sangat terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu. Saya bicara sama Pak Kuntoro, saya tidak pernah titip satupun tim sukses atau relawan saya di dalam BUMD. Saya ngomong dengan Bapak Ibu semua. Dan banyak dari Bapak Ibu saya tidak kenal sebetulnya. Saya tidak kenal. Hanya bisik-bisik ini siapa, ini oke. Ini ada Pak Catur ini komisaris juga. Ini kepala dinas pariwisata. Saya ketemu dengar, terus ketemu ngomong-ngomong. Prinsip saya itu sederhana sekali. Ini bukan perusahaan saya. Saya ingin kalau saya tidak jadi gubernur lagi, ini juga ada TGOP 2 yang ada kepala dinas tenaga kerja semua. Bagi saya ingin ini jadi profesional. Ya, saya menggambarkan ini, saya sadar ini judulnya terlalu mewah juga. Ada mewah gitu ya. Kayaknya bersaing di lokal aja masih payah kok gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi minimal gayanya ada. Gitu. Nah, ya makanya saya lah kata ibu saya, kamu nih gaya doang, duit kagak ada. Gitu. Ya, duit mah relatif saya bilang gitu. Yang penting gayanya sampai apa. Ya kan, jadi gubernur kan gaya bukan soal uang. Kalau mau uang jadi konglomerat gitu loh. Gaya ini yang penting saya bilang, bisa nolong banyak orang. Nah, saya mendambakan Pak Yuri, saya kira dia punya hasratnya yang cocok di sini. Semangat, sering keliling. Saya ingin sekali itu konsepnya kita nggak kalah dengan konglomerat sebetulnya. Bapak Ibu yang banyak kerja di perusahaan konglomerat saling harus kerjasama. Bila perlu, misalnya contoh itu ya, Bank DKI. Bila perlu kasih kredit kita itu lebih kecil Pak, supaya kita ini bisa selama diizinkan gitu loh. Jadi jangan jeruk makan jeruk gitu loh Pak. Gitu. Bahkan ini ya, saya nggak tahu benar atau tidak. Ini kan akibat kuliah dulu di Prasetya Mulia kan. Bapak Ibu kan di bank. Bank itu kan nggak boleh memberi kredit kepada grup sendiri kan. Nggak boleh Pak. Caranya gimana? Kasih ke grup temen dong, kira-kira gitu kan. Banknya temen, kasih ke grup saya. Itu dilakukan gitu loh. Masa sesama kita, misal contoh, saya ini kritik Bank DKI juga dikit. Ya. Bank DKI belum canggih-canggih amat teknologinya. Dharma Jaya sekarang tidak potongan dia nggak mau kasih, padahal Dharma Jaya ini sekali dulu sebetulnya. Ya udah ganti direksi, Dharma Jaya kan udah makin membaik. Dharma Jaya ini PD, perusahaan daerah. Nah, harusnya dari Bank DKI masih agak, selama masih diizinkan aturan atau apa ya, kasih. Nah saya kira harusnya seperti itu. Dan tentu juga Bapak Ibu yang BUMD juga bukan nggak mau pakai bank yang lain gitu ya. Walaupun ini belum gitu sempurna ya Anda harus bantu. Kita proses konglomerat. Bayangkan, saya harap BUMD ini bukan cuma ngatur-ngatur RUPS, ngatur penggantian direksi, cuma laporan. Itu terlalu ngapain Pak? Saya kadang-kadang juga lihat itu saya juga pusing. Nah saya pengen beliau ini mewakili owner, kayak konglomerat sebetulnya. Dan kita ini kayak konglomerat, apapun punya. Nah kenapa kita nggak mau gabung? Misal contoh kasus beras. Kenapa angka kemiskinan seluruh Indonesia naik? DKI naiknya dikit lah. Salah satu karena sembako kita tahan. Jadi kalau kita survei KHL, walaupun BPS surveinya kan menggunakan orang non KTP DKI juga dihitung. Nah saya juga tidak sepakat menggunakan standar BPS. BPS itu memakai standar 2.500 kalori. Saya bicara sama
orang dari PBB, bicara sama orang dari Nigeria. Kalau kita gunakan 2.500 kalori, dirupiahkan, itu hanya 458.000 saya kira sekarang. Saya nggak tahu yang terbaru. Pokoknya di bawah 500.000. Berarti kalau Anda punya penghasilan di atas 500.000, kamu sudah di atas garis kemiskinan. Tapi itu yang standar yang dipakai di Indonesia. Banyak angka kemiskinan Jakarta hanya 3,6 berapa persen itu. Lalu PBB menggunakan $2. Berarti kalau $2 sekarang, ya sebulan anggap kayak 30, 60. $60 berapa sekarang? Nggak sampai 750.000. Ya kan? Ya 900.000 lah, 13.000 sekarang ya. 13.000, 18, ya di bawah 800.000. Berarti di bawah 800.000, kalau sejuta penghasilan Anda sudah hidup di atas garis kemiskinan. Benar nggak kira-kira? Nggak benar juga. Jadi pakai standar PBB aja kita nggak benar. Kalau standar yang benar apa? UMP. UMP dasarnya KHL, kebutuhan hidup layak. Berapa kebutuhan hidup layak orang Jakarta? 2,5 juta, 2,6 juta sekarang sebulan. Lajang. Berarti kalau dia punya istri atau suami tidak kerja, cukup nggak uangnya? Nggak cukup. Ini pas-pasan ini. Belum lagi kita berdebat komponennya pun yang minim. Di atas mungkin sekitar 70% saya kira ya, Pak Priyono lebih tahu. Itu habis di mana? Makanan, sembako. Jadi kalau orang punya istri, suami nggak kerja, harusnya dia 2 kali UMP kira-kira. Kau punya anak, nggak boleh punya anak. Kau punya orang tua yang nggak kerja, nggak punya pensiun lagi. Siapa yang pelihara? Mati. Makanya tugas kita hari ini, kita pemerintah, saya kan punya obsesi, saya punya visi, saya juga punya niat. Saya mau jadi pejabat, saya punya niat, saya punya obsesi. Kenapa saya senang jadi pejabat? Orang bilang, kenapa kamu lebih suka cita sekarang? Karena saya bisa nolong orang banyak, jadi pengusaha nggak bisa. Belum pernah ada filantropis dunia, saya bilang. Yang paling top lah. Misalnya Bill Gates atau apa orang top. Sumbang berapa? Di malam dana. Kalau bilang 1 juta US dollar, wah semua orang lihatin. Luar biasa. Saya belum pernah dengar ada yang nyumbang 100 juta US dollar. Belum saya nonton di TV semua. Belum pernah. Nah kita jadi pemerintah. Jadi kita mau PSO 3,2 triliun itu. Itu sudah berapa? Udah 230 juta US dollar. Ada 13.000, kira-kira udah 224 juta US dollar. Kita bantu orang. Lalu KJP 2 triliun lebih. Itu udah 160-an juta US dollar. Nah ini yang beda. Tapi transport, KJP, KJS itu masih terlalu, persentase dari poverty line ini paling berapa persen? Saya kira di bawah 2-3% paling. Nah makanya saya pengen selain buka lapangan kerja adalah food station tadi dengan Pasar Jaya. Saya ingin sembako ini betul-betul akan menekan kebutuhan hidup layak standar ini. Kalau ini bisa ditekan, artinya apa? Gaji dari pegawai juga nggak perlu tinggi. Kalau nggak perlu tinggi, daya saing bisnis kita juga lebih baik. Nah ini kan jadi model Indonesia. Bisa saya jadi pegawai, ditanya gitu ya, kalau mau pilih gaji 5 juta atau 3,5 juta, pasti saya harus 5 juta. Ya lebih gede dong. Tapi kalau 5 juta, negara ini membuat saya biaya hidup saya harus jadi 6 juta. Atau pas-pasan 5 juta, nggak ada guna saya. Kerja setengah mati, inflasi barang ini membuat saya lebih miskin. Saya lebih baik gaji 3,5 juta, asal negara ini bisa menjamin sembako saya, kebutuhan 70% saya, atau biaya hidup saya hanya 2,5 juta.
dengan asuransi kesehatan, pendidikan yang murah, transportasi yang murah. Saya masih saving 1 juta. Saya lebih baik pilih yang gaji 3,5 juta. Nah hari ini kita terjebak. Makanya kita butuh pemerintah, butuh ada BUMD untuk duduk jadi showcase. Itu yang membuat saya menarik kenapa saya mau masuk ke pemerintah. Saya bicara bahwa teman saya gitu ya, teman saya bilang gini, adalah teman yang kaya-kaya, teman itu, Hop, aku lagi pengen beli saham tuh di luar negeri, dia cerita. Kamu kayak cocok jadi komisaris, nah, itu kan nanti. Tapi gak tahu kapan nasib gue bisa ngajak lu kerja sama gue. Karena gue gak tahu nasib aku berhentinya kapan, itu gak tahu. Saya gak tahu berhentinya kapan itu. Kenapa? Dia bilang yang kamu lakukan itu lebih dari konglomerasi sebetulnya. Kamu jadi gubernur itu ngurusinnya itu banyak. Saya cuma bercanda. Buat gubernur yang mau ngurus, kalau gubernur yang gak mau ngurus mah gak tahu apa-apa juga. Kalau kita gak tahu apa-apa juga, kita cuma tangan enggak. Kalau semua surat kita baca, kita ikuti, kita tahu semua sebetulnya. Nah ketahuan semuanya kadang-kadang membuat saya sok tahu juga sama Bapak Ibu yang lebih tahu dari saya sebetulnya. Kadang-kadang saya juga kesel kalau Bapak Ibu tuh lambat. Karena saya akuin di BUMD kita ini banyak diisi dari orang-orang mantan birokrat juga. Pak Butaro sudah sampaikan ini sistem matriks. Pertama juga, saya kadang-kadang disposisi, saya gak ke sekda loh disposisi saya. Karena saya tahu, saya pernah jadi bupati kan. Kalau nunggu surat masuk, dulu surat masuk ini. Sama, Jakarta semua mirip. Surat masuk ke bagian umum. Bagian umum dia lihat baru didistribusi ke SKPD terkait. Dari masyarakat ini. Dari masyarakat masuk SKPD terkait, dia masuk ke asisten, lalu ke sekda. Sekda merasa perlu tanya sama saya, dia perintah lagi asistennya semua, baru masuk ke saya lagi. Saya minta kasih disposisi, masuk lagi, dia turunin lagi. Waduh berbulan-bulan satu surat. Makanya saya sejak dari bupati sampai ke Jakarta sama, saya ubah. Semua surat masuk ke saya. Saya nggak mau naik-naik ke atas, langsung buka loket masuk ke saya. Soal numpuk berapa banyak urusan saya. Jumat nggak selesai, Sabtu Minggu bawa pulang 2 koper urusan saya. Kerja di rumah Sabtu Minggu urusan saya. Pokoknya Senin masih selesai. Nah kalau saya ke sekda dulu lama. Saya kadang-kadang langsung aja coretnya banyak, masuk fotokopi banyak. Saya pengen yang digital. Nah saya pengen langsung action. Lalu kita bikin WA group. Ini BUMD udah ada WA group ya semuanya. Nah saya ingin saling cepat. Surat mah gampang, nyusul aja. Perintah WA dulu, kamu harus tahu apa perintah kita supaya kita kerjanya cepat. Ya sebenarnya sekarang kita kerja ini udah nggak pakai jabatan sebetulnya. Yang penting hasil keluar. Hasilnya juga sama di BUMD kita. Kayak hotel, ya kadang-kadang hotel ini kurang gitu baik dah. Tapi ya punya ruangan kayak gini nggak terlalu jelek juga sih ya. Ya kalau hotel ini lagi penjualannya lagi payah gitu ya. Bapak Ibu kebetulan mau gaya-gayaan, mau bikin acara di hotel gitu. Ya hotel ini aja lah kira-kira gitu loh. Supaya ada hasilan gitu kan. Hotel ada masak nasi juga kan. Beras gitu kan. Yang beli yang merek FS dong kira-kira gitu. Ini udah dilakukan, saya tahu udah dilakukan. Nah saya ingin sembako, lalu properti. Kita kekurangan banyak sekali properti. Kalau swasta beli tanah, ngutang bank, bikin apartemen sewa, belum tentu ada pangsa pasar. Karena pasti nilai sewanya agak tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu mau bangun apartemen sewa, kira-kira mirip-mirip harga kos. Ya 1-2 kamar kos di ibu kota, boleh bayar bulanan. Dengan memakai properti kita yang gak beli, memang tidak dijual, untung gak kira-kira? Pasti untung. Nah ini harusnya dipasang nih, kayak food station. Misalnya food station mau perbaikan gudang beras, mau dirobohin atapnya semua. Jangan robohin, tunggu dulu. Atasnya langsung apartemen aja bos, ngapain? Ya ngapain kamu bangun? Bila perlu ada hotel, lihat kemungkinannya ada gak? Bawahnya langsung pasang.
ini modelnya harus kerjasama, termasuk daging. Nah tentu Jakpro segala macam harus saling. Nah, ini misalnya Transjakarta, saya ada minta Transjakarta cuma tap in mesti tap out. Saya bilang dulu orientasi bus kita salah. Transjakarta hanya ngerjain pikirkan koridor. Sementara rute yang gemuk-gemuk, bus yang gemuk-gemuk, Transjakarta nggak masuk. Lucu nggak? Ini kasih ke operator bus. Jadi dia bus jelek pun dia masa bodoh. Tuh kamu masih naik bus saya, nggak ada bus tuh kamu. Lalu semua yang di dalam bus tuh menghayal gini, aduh kalau gaji saya naik saya kredit motor deh. Karena bus itu udah nggak tahan nih, jelek bahaya lagi. Akhirnya yang naik bus di Jakarta tuh tiap tahun turun sebetulnya. Yang naik bus terus turun. Semua orang menghayal punya kendaraan pribadi. Sementara kita ngomong-ngomong, ayo dong kelas menengah naik bus. Yang kelas bawah aja udah menghayal nggak mau naik bus kok. Kita lucu gitu. Lalu kebijakannya apa? Integrasi. Bus-bus yang itu masuk ke jalur busway, kita bayar Rp5 per kilometer. Yang kurang penumpang masuk ke kita, kurang aja kan? Kita bayar dia melulu. Yang banyak penumpang, dia nikmatin sendiri. Ini kurang ajar saya bilang. Terus ngebut lagi. Begitu. Nggak ada GPS lagi. Bayarnya pakai pengawas lebih konyol. Bertahun-tahun kayak gitu. Nah, terus saya bilang nggak bisa. Saya panggil kepada dinas perhubungan. Nah ini bedanya Bapak Ibu dengan perusahaan lain. Bapak Ibu harus bayangkan kayak zaman cerita-cerita lama dulu ya. Bapak Ibu punya perusahaan, kenal pejabat, langsung semua fasilitas bisa diberikan. Nah hari ini Bapak Ibu tuh adalah perusahaan yang KKN dengan saya, Gubernur. Kira-kira gitu. Anda KKN dengan saya, kenal dengan saya, bisa WhatsApp dengan saya. Masa kita nggak bisa melakukan untuk kepentingan rakyat? Nah sekarang balik ke bus. Saya bilang sama Pak Andri, sekarang saya mau seluruh rute bus di Jakarta. Kamu apapun yang mendak Transjakarta kamu kasih. Karena saya ada KKN sama dia, punya saham di Transjakarta. Dulu saya bilang gini, dulu masih kepala dinas yang lama ya. Kadang-kadang bicara orang transportasi terlalu pintar kita pusing. Mereka kadang-kadang saya lebih suka cari pejabat itu yang kurang menguasai bidangnya. Kalau dia terlalu memakai air, tidak ada guna lagi kan. Jadi penerimaan PNS dengan sistem rumpun-rumpun juga udah nggak cocok. Kan kita cuma butuh manajemen yang butuh jujur sama berani untuk kepentingan orang banyak. Lalu saya minta, kalian kan minta kelas menengah naik bus. Saya bilang gitu. Ini saya tahu teman-teman saya ini kerja di Mangga 2, Glodok, Gajah Mada Plaza, sampai ke Sudirman Tamrin, sampai ke Blok M. Itu saya pengen naik bus sampai ke Bundaran HI di Glodok. Kamu buka dong rute bus supaya orang dari Pantai Indah Kampung, Muara Karang, Peluit, Pantai Mutiara, Kota, sampai ke Glodok Mangga 2. Apa jawab saya Pak? Oh nggak bisa Pak, karena nih rute ini memang macam-macam lah ngomong. Ada angkot, ada apa. Saya bilang mana mungkin orang kaya mau naik angkot. Tapi begitu kita bilang, paksa, ini Pak mesti beli bus Pak. Kalau ada bus baru lagi kita kerjain Pak. Jadi ada permennya nih, dia ngalah sedikit dapat sesuatu. Nggak tahu beli busnya, beli bus Tiongkok, korupsi punya bus. Yang spionnya bisa copot segala macam. Ini fakta. Nah sekarang kita lakukan, ini udah mulai kuasai rute. Saya pengen semua masuk. Berdebat lagi sama profesor, berapa orang yang mau disurvei, busnya berapa? Nggak usah survei. Di mana ada bus penuh, sampai orang naiknya setengah mati, lu tempel aja satu. Berarti itu butuh bus. Lalu kalau ada tempat jalan, kita mulai berpikir melayani orang. Anda mau kemana? Minimal dari tempat rumah kamu jalan kaki 300 meter, 500 meter, Anda sudah bisa dapatkan akses. Nah ini yang harus jadi tugas. Saya juga senang beberapa direksi atau manajer dari Jakpro apa gitu ya. Itu mulai naik bus loh. Karena ada bus langsung.
Dia boleh naik bus. Oh, saya bilang ini harus jadi. Saya tidak minta Bapak Ibu naik bus, tergantung mana lebih efisien. Saya naik mobil lebih efisien, 25 menit ke kantor pagi-pagi. Saya nggak mungkin naik bus yang bisa tunggu 45 menit, kadang-kadang jamnya ya setengah jam lebih. Saya bisa makan di mobil. Tapi kalau bedanya jauh tentu berbeda. Nah ini sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu saling komunikasi, punya ide-ide yang saya cerita tadi, bisa kasih masukan. Saya juga tidak ingin Bapak Ibu mengatakan, kamu ini apa istilahnya, lebay itu ya. Ini kok komisaris LRT itu ya, atau Jakpro kok ngajarin kasih input kepada food station atau pasar jaya. Lebay banget sih lo itu ya. Nah saya nggak mau di sini. Saya ingin kita ini satu perusahaan. Bapak Ibu begitu baca di WA Group seperti apa, Anda boleh saling kasih masukan. Atau masukan yang baik, tidak ada ruginya kita implementasikan. Kalau yang nggak baik kita tinggal sampaikan saja. Tinggal bilang saja, mohon maaf, nggak masuk akal. Nggak bisa. Kalau mau berdebat kita buka forum sendiri. Atau kalau mau nolak halus, nah saya kira mungkin perlu disampaikan ke Pak Yuri lah. Untuk jadi wasit ngomong ini tuh. Pak Yuri bilang, oh ini kayaknya nggak bisa. Kalau masih sungkan juga, kayaknya perlu lapor ke gubernur gitu ya. Ada bertengkar gitu kan. Ketemu saya keluar kan. Kalau bisa, udah nggak ada waktu gitu, selesai. Jadi kita bisa banyak cara sebetulnya untuk kerjasama. Tapi Pak Gubernur sampaikan dengan baik juga. Saya tidak ingin Bapak Ibu berpikir nih kerja seperti di pemerintah. Kita sedang membangun sebuah konsorsium, konglomerasi untuk menghadapi persaingan atau kehidupan yang namanya masyarakat ekonomi Asia. Nah, saya kira kita akan mampu. Salah satu kita sudah mulai dengan baik dengan food station tadi dengan bank. Saya yakin Jakarta ini hotel akan baik. Dari mana tahunya? Lihatnya itu semua orang pada bikin hotel. Beli tanah, utang bank. Kita punya hotelnya sekarat tengah mati. Miara hotel keluar duit, orang punya hotel. Kenapa kita nggak bangun juga? Nah, transportasi yang baik. Kita punya TOD gitu banyak. Nah, saya bicara gini, orang tanya sama saya, kamu duit dari mana? Saya bilang, gampang. Kalau punya tanah, pasti kaya raya di Jakarta, betul nggak? Aset dong, properti dong. Sekarang saya punya tanah. Tanah mana? Tuh yang melayang-layang di udara punya saya tuh semua, betul. Pondok Indah Mall nyambung-nyambung antar jembatan boleh, masa saya nggak boleh nyambung? Saya beri contoh sederhana. Memang banyak perkeliruan di DKI ini. Dia pikir bohongin saya memang nggak terlalu pintar, tapi saya juga nggak terlalu bodoh sebetulnya. Saya pas-pas, nilai saya pas gitu. Saya bilang kan waktu itu kan kita mau bangun rumah sakit jantung agak besar di Tarakan, udah mulai operasi jantung karena jantung harapan kita kan nggak cukup, tanah nggak ada. Dia bilang beli ruko, Pak. Komplek ruko kita borong semua. Siapa yang mau jual? Mau coba? Saya juga iya aja. Terus saya datang ke lokasi rumah sakit, saya lihat, loh ini ada gedung kita, ada gedung kita, ini jalan, ini sungai, kenapa nggak kangkangin aja? Gak boleh katanya sungai dikangkangin. Kenapa gak boleh? Melanggar aturan. Aduh, aku malas berdebat. Makanya aku banyak pecat orang tuh begitu. Kalau waktu masih ada Pak Jokowi, saya gak bisa mecat kan. Wah, marah-marah, tertak dia, maksud saya biar takut gitu loh. Karena saya tahu saya gak berkuasa. Kalau sekarang saya jarang marah kok, kayak gak sedikit itu coret aja, pecat. Susah. Kalau dulu nggak bisa, dia mesti gertak-gertak juga supaya dia takut gitu. Apa yang terjadi? Saya bilang, itu Transjakarta, Harmoni, nutupin kali itu. Kok nggak dibongkar? Berarti selama masih bisa kan boleh. Nah sekarang kita mau bangun Tarakan. Udah kangkanginnya itu jalan sama jembatan, asal masih bisa masuk alat berat. Bikin aja belasan tingkat. Nanti Jakarta ini kaya kan, punya hak udara. Sama seperti KLB, koefisien luas bangunan. Dulu kalau pengusaha mau naikin KLB, lewatin LRT atau MRT, duitnya nggak jelas juga tuh bayar ke siapa. Saya nggak jelas juga tuh.
Belum pernah ada bayar, terus bilang nggak boleh. Nggak jelas dealnya seperti apa. Saya bikin pergub sekarang, ada hitungannya. 2 tahun pergub saya dihilangin, gila nggak draft? Nggak dikeluarin. Sampai udah dikeluarin, 1 orang ini baru cari lagi, proses lagi. Nah, udah jadi gubernur, proses lagi. Baru 1 tahun ini udah dapat berapa? Hampir 4 triliun uang kita untuk bangun. Termasuk bangun Semanggi semua dari situ. Jadi memang ada perkeliruan. Nah, maksud saya cerita ini, saya nggak ingin Bapak Ibu masih berpikir masih kayak dulu atau nyetor. Nah ini Bapak Ibu BUMD. Dan beberapa yang ditangkap pengadilan negeri itu cuma bicara 300 juta saja, 50 juta aja bisa jadi masalah sekarang. Jadi kita nggak ada lagi, kita semua non tunai. Kalau mereka mau minta bantuan ya silakan, bisnisnya apa yang wajar. Nggak ada lagi kasih uang seperti itu. Saya nggak pernah minta uang sama Bapak Ibu kan. Proyek juga nggak pernah. Aku ini pengusaha, dari lahir udah anak pengusaha. Saya ngerti sekali bisnis. Kesempatan semua saya ngerti sekali. Cuma saya menanggalkan semua yang kata hak pejabat untuk kaya raya itu saya tidak gunakan. Kita belum ganti semua nih, tadi kita kan terus ganti sampai orang yang cocok bekerja seperti profesional sesungguhnya. Karena saya kerja keras tidak kalah dengan Bapak Ibu. Saya bangun setiap pagi, saya Sabtu Minggu masih bawa pulang disposisi. Saya juga pulang malam. Saya harus jaga fisik dengan baik, makan dengan baik, istirahat dengan baik. Kurangin keinginan macam-macam, karena memang nggak punya kesempatan. Bukan orang baik, memang nggak punya kesempatan untuk macam-macam. Kita harus betul-betul hanya berpikir kerja. Nah, dan saya tidak minta suap, tidak terima uang juga dari siapapun. Nah, saya harap Bapak Ibu, ini bukan Om Lim cerita dosen saya. Saya tidak akan pernah mengatakan, oh Bapak udah kasih keuntungan BUMD sekian atau curi sekian, nggak apa-apalah. Oh enggak, saya nggak akan toleransi. Kita kan sikat habis. Karena kita lagi mau jadi apa? Jakarta jadi sebuah showcase untuk semua proses transformasi Indonesia sebetulnya. Jadi ini showcase nih, kita nih etalasenya. Kalau Bapak main, kita akan kenakan gugatnya dengan tindakan pidana pencucian uang, Bapak Ibu. Semua harta disikat. Dan kita akan serius di sini. Nah, saya yakin Pak Tito juga serius ya. Saya berbagi dengan orang yang sama. Beliau juga gak pernah kepikir punya rumah besar, mobil mewah, punya pulau, enggak. Beliau juga bukan tipe orang seperti itu. Ya ini masih panjang lagi umurnya. Nah kita harap reformasi kepolisian bisa jalan. KPK ya ada oknum relatif hampir nggak ada. Saya kira ini negara kalau kita lakukan dengan baik ini bisa makin baik kita. Jadi kalau kita Bapak go public, nanti juga ada ya macam-macam kita bisa lakukan. Saya yakin BUMD kita harusnya makin baik. Tujuannya buat apa? Saya pengen menahan laju inflasi. Dari mana? Meningkatkan produktivitas. Itu semua ada hubungan kita semua. Perumahan, pendidikan, kesehatan kita gabung bareng-bareng. Perbankan, apa kita sudah meluncurkan Jakarta One. Kita mau kerjasama dengan beberapa bank. Ini kalau belum siap ya kerjasama dengan bank lain. Saya ingin betul-betul Jakarta jadi model semua. Nah, kita juga nggak tahu ya, Bapak Ibu juga jangan pikirin ada beberapa oknum PNS gitu ya. Saya tahu, nah, ya, cuma dalam hati, ya mudah-mudahan lah nggak nyalon lah satu ini lagi gitu ya. Tetap bisa nyalon, partai pernah nyalon ini. Wah, kalau itu doanya berubah lagi, bukan nggak nyalon, mudah-mudahan kagak kepilih. Ya kan? Mau doain mati, sehat juga tuh orang tuh kayak gitu. Dikerjain agak susah juga. Ya itu ada juga pemikiran seperti itu. Tapi saya kira nggak apa-apa. Selama niat kita baik, kita jalankan dengan baik. Nah
sekali lagi saya katakan kita mau seperti konglomerat, tapi bukan seperti konglomerat yang di luar. Nah, saya tidak akan izinkan Bapak Ibu bermain. Semua kontrak harus beres. Karena saya juga, apalagi gaji saya lebih kecil daripada Bapak Ibu loh. Serius ini. Kita harus jadi tim yang kompak. Nah, tahun depan saya tidak tahu saya terpilih atau tidak. Saya akan berakhir kalau tidak terpilih Oktober 2017. Jadi Bapak Ibu ini sebetulnya masih punya 1 tahun lebih untuk memperbaiki ini semua. Dan saya yakin siapapun yang jadi gubernur, dia nggak keburu ganti Bapak dulu biasanya Pak. Kalau Oktober baru dilantik, nggak keburu dulu, dia masih butuh waktu nih. Ya, dia mau ganti kan juga masih cari alasan apa. Kalau di kinerja baik juga dia masih butuh waktu gitu. Dan terus tapi dia kan gendeng aja nih, pengganti saya ini gendeng. Pokoknya semua masukin relawan tim sukses, dia ganti semua orang. Kalau dia mau lakukan seperti itu pun, kalau kinerja Bapak Ibu baik, Bapak Ibu khawatir nggak dapat kerjaan? Enggak, Bapak Ibu akan diminta-minta. Sama kayak Pak Kuntoro kan, karakter baik, kinerja baik. Beliau terima kasih sama saya dipercaya jadi jakpro. Enggak, aku minta-minta beliau untuk bantu saya. Tolong Pak, beliau udah nggak mau. Dari awal saya minta, nggak mau beliau. Nah, sekarang mungkin karena kemarin mintanya bulan suci Ramadan nggak enak. Nah, saya cari itu. Dulu mintanya bukan Ramadan, oh pantas nggak dapat. Cari. Ya ini yang kita butuhkan. Jadi selama karakter kita baik, kerja baik, kita nggak pernah khawatir. Nah, saya berterima kasih beberapa direksi waktu saya wawancara juga seperti itu. Saya tanya, kalau nggak ini pakai lagi gimana? Nggak khawatir. Kalau kita udah ada track record yang baik. Ya sekali lagi terima kasih. Saya yakin. Tapi pertemuan ini jangan jadi rutin loh Pak. Bukan rutin yang nggak ada guna gitu Pak. Nah saya juga nggak suka dibuat rutinitas nggak produktif. Jauh lebih produktif kalau kita saling WA. Bapak dengan saya juga WA saja Pak, lebih cepat. Nggak usah tunggu minta waktu ketemu saya, aduh lama. WA lebih cepat. Saya minta waktu ketemu 5 menit, mana ada cerita ketemu 5 menit. Ya kan nggak ada itu. Jadi tolong cepat kerja kita seperti apa. Ya terima kasih semua. Mudah-mudahan BUMD kita betul-betul bermanfaat untuk rakyat dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya waktu kami masuk sih jalan sendiri-sendiri ya. Saya tuh buat bank garansi saja, hampir semua BUMD nggak pernah memakai Bank DKI. Saya rapat, hampir nggak pernah BUMD memakai boardroom hotel kita buat rapat atau ruang rapat kita. Atau contoh, beli beras, mana pernah kejadian hotel beli berasnya sama food station, sama pemasok yang sendiri. Bukan kita mau membangun konglomerasi, bukan. Tapi artinya itu kita harus saling sinergi kan. Bisa contoh, BUMD kita food station, mau beli beras, pinjem banknya kemana? Bukan ke Bank DKI. Kalau Bank DKI kan dia nggak perlu banyak, ini kan bisa dijamin langsung. Kita pasti nggak mungkin dia macam-macam. Termasuk dulu kita juga nggak memasukkan banyak orang profesional. Kalau sekarang kan hampir semua profesional. Kecuali ada beberapa pejabat yang memang ada kepentingan baik kita taruh. Selebihnya nggak ada. Dari 20 BUMD masih yang jadi yang perlu ditingkatkan lagi. Sebetulnya hampir semua udah relatif oke ya, udah semua udah mulai berbalik. Saranajaya juga relatif sudah oke, Jakpro juga udah relatif. Saya kira sekarang relatif semua udah Dharma Jaya, Pasar Jaya sudah mulai. Berarti performanya sudah seperti Bapak harapkan? Iya, tapi belum mencapai targetnya kita. Target saya kan mau menekan misalnya sembako. Kita belum kuasai sembako. Padahal kalau dihitung survei kebutuhan hidup layak, hampir 70% kan habis di sembako.
Nah kalau kita pengen menekan supaya kok garis ini nggak naik, tambah mahal. Kalau dia naik kan orang miskin nambah nih. Ya kamu harus tekan sembako dari mana? Mesti ada sinergi antara Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya, tentu dan Bank DKI. Termasuk juga TOD, LRT segala macam. Semakin disebarkan kan, bicara makanan kan pengiriman, biaya. Nah kalau makin tersebar pasarnya, makin tersebar dia punya TOD yang lain, properti, ada pasar lagi, ini akan saling mendukung. Pak yang masih belum mencapai target belum? Kayak Bapak Yuri itu, ya semua lagi ngejar target. Termasuk Turisindo nih payah. Nah, sekarang kita ganti, kayaknya semangatnya sudah mulai beda nih. Nah, semangatnya, suasananya, begitu masuk ke lobi aja udah lebih beda, lebih terang. Dulu aduh masuk aja, begitu masuk udah kayak masa depan suram di hotel. Nggak enak gitu loh. Sekarang kamu coba lihat, masuk ke lobi ya hotel ini, sekarang rasanya lebih enak. Dulu waktu saya datang gitu ya, aduh, saya aja pikir siapa yang menginap di hotel ini. Gaya sih bintang 4 gitu loh, bintang 7, bintang 4 ya. Tapi ini oke gitu loh. Saya kira itu aja ya. Pak, tanggapan soal ini Pak, pelarangan bajai di Medan Merdeka. Dari dulu kayaknya udah begitu ya. Sampai sekarang masih Pak. Iya. Itu udah koordinasi ke bawah. Aku nggak tahu, kayaknya dari dulu gitu. Aku nggak tahu. Sampai sekarang masih Pak. Iya, dilarang aja udah kalau masih. Pengelolaan TFB sampai sekarang. Ini tanya sama Jakpro, mereka kerjain. Pengelolaan sampah Pak. Oh kita akan ambil alih kan udah mungkin bisa masuk hari ini udah bisa masuk kan? Kan ada pembangunan IPSD, Yang punya mereka kan? Nah, itu yang tugasnya DKI untuk membangun itu Pak pengelolaan sampah. Ya itu kan nanti kan dia gugat, mamanya kan dia nggak dapat. Nanti tunggu aja prosesnya. Kan soal yang alat berat itu udah menjadi sanksi buat PT Asal itu. Kan Mana ya? untuk kelebihan bayar alat berat itu Pak. Nggak tahu itu lagi diproses, lagi dipanggil. Udah rekomendasi udah jalan belum Pak? Udah perintah kok. Pak, makasih ya Pak. Makasih Pak. Kita satu hari bisa mengadakan KHR. Tadi nggak ada yang turun. Aku mau foto Pak. Ibu sebelah kiri, ibu sebelah kiri. Berarti Pak. Insinyarator. Iya Pak, iya. Ini kita Pak, izin Pak. Oh, aduan suara Pak. Yo, Ibu baris sini, Ibu. Pak,